Nah, teman-teman tadi saya sudah menanyakan ini ya, gitu. Jadi, apakah kita bisa bilang bahwa Tuhan itu adalah penyebab dosa dari umat manusia? At least dia itu adalah secondary cause, penyebab dosa sekunder dari umat manusia, dan dia bertanggung jawab atas seluruh evil, termasuk COVID-19, gitu ya, di alam semesta ini. Jawabannya adalah jelas tidak. Gitu ya. Saya jawab dulu tidak, begitu. Karena dulu di abad pertama udah ada yang menjawab iya, begitu, dan jadi bidat, begitu setelah itu. Nah, jadi kita jawab dulu tidak, begitu. Nah, tapi kenapa tidak? Nah, sekarang kita masuk. Nah, masalahnya di sini adalah sebenarnya berbicara tentang kasih Allah. Allah mungkin saja dan sangat mampu menciptakan manusia tanpa kemungkinan atau inclination, kecenderungan untuk berbuat dosa. Mau bikin manusia, nggak punya kecenderungan berbuat dosa, begitu perfect 100%, gitu ya, quality control-nya jebret, begitu. Bisa nggak? Bisa. Tapi dengan demikian Allah akan menciptakan robot yang hanya taat pada program yang Allah ciptakan. Atau yang kalau kita pakai istilah ya prior coding lah, Allah udah coding begitu. Ya, dia tidak bisa menolak begitu, udah langsung begini. Nah, itu akan jadi robot, tidak jadi manusia. Yang Allah inginkan ialah manusia dengan kebebasannya mengasihi Allah dan memilih untuk mengasihi Allah. Ini ciptaan yang sempurna. Allah mau yang seperti itu. Kasih itu ditentukan oleh pilihan. Inilah Allah. Ia adalah kasih. Ia mau kita mengasihinya bukan karena dipaksa, diprogram atau di-coding, tapi karena kita memilih untuk mengasihinya. Nah, jadi kenapa Tuhan berikan free will di sini? Itu adalah satu potensi yang betul-betul memberi ruang bagi manusia untuk bisa benar-benar mengasihi Allah dengan tulus. Jadi sama seperti kita dengan pacar kita atau dengan istri kita, suami kita, begitu ya, dengan pasangan. Jadi kalau misalnya ada tiba-tiba ada orang datang gitu ya, pacar kita gitu, saya mau menikah dengan kamu, kenapa? Ternyata kita lihat di belakangnya ada pistol gitu, dia dipaksa gitu. Nah, apakah dia benar-benar mengasihi kita? Jelas tidak. Tetapi kalau di antara sekian ribu begitu ya, pilihan yang lain, dia hanya memilih kita. That is love. That is love. Nah, itu yang Allah mau untuk kita lakukan. Nah, masalah yang kedua adalah begini. Oke, Kak Yudi, saya mengerti Allah ingin mengasihinya. Allah ingin saya mengasihinya dengan kebebasan kehendak saya. Ia mau saya memilih untuk mengasihinya. Ya, the will to love Him. Gitu. Tapi bagaimana dengan mereka yang tidak dipilih? Apakah Allah menciptakan mereka untuk membinasakan mereka? Nah, ini pertanyaan yang tadi ya. Pertanyaan yang menggantung, apakah Allah menciptakan mereka untuk membinasakan mereka? Tidakkah Allah berbelas kasihan juga kepada mereka? Bukankah Allah sudah tahu bahwa mereka akan menolak Allah? Mengapa Ia menciptakan mereka juga? Nah, sampai sini ada teman-teman yang mau jawab dulu nggak? Ayo. Kalau nggak ada yang mau jawab, ntar Yosua yang jawab dah. Kalau Yosua nggak jawab, Vina ujung-ujungnya yang jawab. Saya host, saya bisa nembak. Oke, ini berarti kayak ini pengen kita coba attempt ya untuk jawab. Boleh, ini. Kalau mau kita discuss sedikit. Ya. Iya. Kenapa cewek? Ya, memang ini bagian dari sovereignty-nya Tuhan kan. Maksudnya apapun alasannya, maksudnya gimana ya? Saya sendiri nganggapnya, oh ya udah ini bukan bagian yang saya perlu sokap peduli gitu. Ya saya cuma nganggapnya adalah ini emang ya cuman emang kehendak Tuhan demikian gitu. Nah iya, cewek udah jawab gitu, kita udah bisa doa tutup ini. Oke. Ada yang beda nggak? Mungkin aku kembali ke tadi jawaban pertanyaan dari aku yang awal-awal ya. Jawaban Kak Yudi tentang pertanyaan aku dari awal-awal, yang tentang ketika kita masih punya kehidupan, berarti Tuhan tuh masih terus memberi kita kesempatan untuk untuk memilih Dia in a way. Jadi mungkin yang tadi stage reborn itu ya. Nah, kan Kak Yudi bilang selanjutnya adalah sampai kita nggak ada pertanyaan lagi, nggak ada kehidupan, itu berarti kita udah run out. Kalau misalnya kita udah nggak ada kehidupan dan kita masih belum memilih Tuhan, berarti itu kita udah run out of time gitu. Nah, in this case, apakah Tuhan itu udah tahu bahwa kita in the end bakal
run out dan kita tetap nggak bakal pilih dia, gitu kan? Itu kan berarti kita udah dipredestinasikan untuk biasa gitu. Nah, kalau kayak begitu, benar. Kalau kamu tanya Tuhan udah tahu, makanya kan God's for knowledge ya. Nah, Tuhan udah tahu nggak? Tahu. Tahu. Nah, kalau Tuhan udah tahu, berarti ya memang Tuhan udah tentuin dong sejak kekekalan kita akan binasa, kan gitu kan ya. Kalau kayak gitu, gimana kita bisa milih dia? Orang kita aja kagak bisa, udah ditentuin gitu, nggak milih dia. Gitu nggak kira-kira? Aku mikirnya Tuhan tahu dan Tuhan menentukan itu berbeda ya. Yang aku nggak tahu, sorry telat ya. Jadi aku tuh mikir yang sebelumnya aku ngomong adalah Tuhan tahu from end to end gitu apa aja yang akan terjadi, dan dia tahu plan dia apa dan apa yang mesti dia pilih dan dia lakukan, dia tahu gitu. Manusia di dalam kapasitasnya bisa memilih within pilihan Allah gitu, pilihan Allah. Jadi dia mungkin aku mikirnya dia bakal lihat ada banyak nih scenario bisa terjadi nih, sama seperti yang waktu itu hari aku bilang Daud tanya sama Tuhan, kalau aku masuk aku bisa mati nggak gitu kan? Ya dia bilang ya kalau kamu masuk kamu mati, kau kalah gitu kan. Apakah kenyataan itu ada? Ada gitu. Kalau misalnya dia masuk, dia benar-benar mati gitu. Tapi kan dia nggak masuk kan, dia milih untuk tidak masuk. Berarti kan dia bisa memilih untuk tidak masuk. Dan Tuhan nggak mungkin bohong gitu kan, karena kalau dia milih dia masuk, dia bakal mati gitu. Nah itu kenyataan juga. Jadi maksud aku skenario itu sudah terpampang gitu di depan Tuhan. Tuhan bisa memilih intervene di setiap junction dia mau sesuai dengan plannya dia. Jadi kita adalah bagian dari pilihan itu. Dia milihnya, maksudku aku mikirnya Tuhan memilih grand scheme gitu. Dan dia bakal ikut campur in every junction yang dia mau. Jadi kita di dalam skenario itu kita bisa berbuat banyak hal gitu. Tapi ya Tuhan tahu apa yang kita akan pilih eventually, tapi dia nggak menentukan apa yang kita pilih, tapi dia menentukan grand scheme of things-nya. That's what I think. Jadi, dan kalau ngomong misalnya soal siapa tuh? Yudas, kebetulan dari semua, Yudas punya free will? Yes, Yudas punya free will. Apakah berarti dia predestined to be that way? Aku nggak tahu, tapi di setiap skenario yang Tuhan pilih, ya, itu pasti ada seorang Yudas yang bakal mengkhianati Tuhan. Karena it's part of the plan gitu. Apakah Yudas bisa nggak menjual Tuhan Yesus? Bisa, jadi berarti bakal ada orang lain yang menjual Tuhan Yesus gitu. True, berarti Tuhan tahu gara-gara tahu, tapi Tuhan tidak menentukan itu. Jadi di skenario yang dia pilih, ya kebetulan aja Yudas melakukan itu. That's what I thought. Tuhan pasti tahu lah, maksudnya dia kan tahu segalanya gitu kan. Tapi it doesn't mean that he chose specifically Yudas to die. That's what I mean. Tapi in his choosing, gitu ya, in his choosing of the grand plan, Yudas melakukan itu dalam free will-nya Yudas. Ini Oke, gue coba mikir, kan pertanyaannya nih sebenarnya, tetapi bagaimana dengan mereka yang tidak dipilihnya? Misalnya contohnya Yudas gitu kan. Kenapa Allah tetap ciptain Yudas? Kenapa Allah nggak berbelas kasihan? Ini kalau saya sih mikirnya lebih ke kayak Yohanes 21 tadi lagi nyari ayatnya, lupa di mana. Ini kan pertanyaan Petrus ngelihat ayat 20, Yohanes 21 ayat 20. Ketika Petrus berpaling, yang melihat dua murid yang dikasih Yesus sedang mengikuti mereka. Ketika Petrus melihat murid itu, dia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang terjadi dengan dia ini, si murid ini, murid yang dikasihi Tuhan ini? Terus Yesus jawabnya lucu, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Ini kalau saya sih lebih ke arah ini ya. Kalau waktu Petrus nanya, apa sih yang terjadi dengan orang ini? Yesus bilangnya, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Ini menarik sih. Jadi prinsip pertamanya itu, ini urusan kita, urusan dia, urusan dia. Tapi urusan kita jelas, kita harus ikut Tuhan. Jadi kita harus nundukin diri ke will of God. Tapi bagaimana dengan mereka tidak dipilihnya? Ini kalau saya coba pikir pakai logika aja, ini kan sebenarnya kayak pertanyaan, kalau Tuhan gak menciptakan mereka, apakah mereka punya chance buat kenal Tuhan?
untuk bisa memilih untuk mengasihi Tuhan. Itu kan sama aja kayak ngomong, Tuhan tolong jangan kasih mereka chance buat ngapa-ngapain gitu. Take all of their existence gitu. Itu kayaknya lebih unfair sih kayaknya kalau menurut saya. Oke, menarik ini ya. Ini kita mencoba mengerti pikiran Tuhan yang begitu dalam dan luar biasa. Oke, kita lanjut dulu ya. Gitu. Ya, Maka okay. ini ada pertanyaan ini, mengapa ia menciptakan mereka juga, padahal dia sudah tahu bahwa orang-orang ini akan menolak Allah. Nah, kita coba lihat. Saya susah menjawab itu, maka saya biarkan Rasul Paulus yang menjawabnya. Tadi cewek udah menyebutkan sebetulnya, itu intisari sebetulnya yang cewek sebutkan tadi. Rasul Paulus di dalam Roma pasal 9 katakan, jadi hal itu atau pemilihan Allah atau predestinasi itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi pada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, itu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Ini tadi ayat yang kita kutip ya. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, kata Rasul Paulus, jika demikian apalagi yang mau disalahkannya? Atau dengan kata lain, jika demikian, ya udah, siapa lagi yang mau disalahkan? Orang nggak ada yang bisa melawan Tuhan, gitu kan? Siapa yang bisa menantang kehendaknya? Maka Rasul Paulus melanjutkan. Dijawab begini sama Rasul Paulus, siapa kamu manusia, maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Jadi Rasul Paulus ingin mengingatkan orang yang bertanya itu, kalau begitu, kenapa Tuhan ciptain? Udah nggak usah lah, Tuhan nggak usah ciptain kalau kayak begitu. Kenapa diciptain? Maka Rasul Paulus bilang, ingat kamu itu siapa? Mengapa, bisa nggak kamu berkata kepada Tuhan, mengapa engkau membentuk aku demikian? Rasul Paulus melanjutkan, apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama satu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan satu benda lain dipakai guna untuk tujuan yang biasa? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak itu? Punya. Jadi itu bebas berdasarkan kehendak dirinya sendiri begitu. Dan Rasul Paulus menyimpulkan ayat 22. Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Justru untuk menunjukkan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang dipanggilnya. Jadi teman-teman, singkatnya, predestinasi itu malah mengungkapkan atribut-atribut Allah, kebesarannya, keadilannya, kasihnya, kesabarannya, hikmatnya. Jadi menurut Rasul Paulus, sebetulnya karena kita itu sudah jatuh di dalam dosa, dan kita ini si tanah liat itu, begitu ya, kita itu tuh udah salah, begitu. Kita tidak berhak untuk bertanya kepada si pencipta itu, kenapa kamu menciptakan aku demikian? Menurut Rasul Paulus demikian. Tetapi kita yang tidak berhak itu malah menikmati karya keselamatan dan anugerah dari Tuhan. Maka sebetulnya predestinasi atau election itu tujuan akhirnya adalah puji-pujian kepada Allah. Itulah yang sebabnya Rasul Paulus katakan betapa besar kasih karunia Allah. Kita itu tidak layak. Tidak ada satupun di antara kita di seluruh dunia ini yang layak di mata Tuhan. Tidak ada. Semuanya jatuh di dalam dosa, semuanya mati di dalam dosa. Tetapi Allah karena kasihnya yang besar, dia mau memilih sebagian orang untuk menikmati karya keselamatan. Bolehkah kita berkata yang tidak dipilih itu, tidak boleh Tuhan, harus pilih semua? Tidak bisa. Karena kita bukan Tuhan. Lagi pula kita yang salah. Kita yang berdosa, bukan hak Tuhan untuk bertanggung jawab atas itu. Tetapi karena kasih karunia-Nya yang besar, Dia menyelamatkan kita. Jadi Rasul Paulus di sini mengajak kita untuk melihat betapa besarnya Tuhan. Tadi cewek pakai satu istilah yang baik sekali menurut saya, sovereignty of God. Ini adalah kedaulatannya Tuhan yang membedakan atau yang menentukan Tuhan adalah Tuhan dan kita adalah kita. Disitulah Rasul Paulus meminta kita untuk silent di hadapan Tuhan. Teman-teman, ada satu penulis yang baik sekali, ya, dia adalah bernama Gordon Fee. Gordon Fee ini adalah tokoh atau teolog yang sangat leading, ya, yang sangat leading dan mempengaruhi di dalam
interpretasi firman Tuhan, dalam tafsiran firman Tuhan, Gordon Fee ini mengatakan kalau kita mau membaca kitab Roma, sebaiknya kita membaca paling tidak 2 tafsiran. Yang pertama itu adalah bacalah dari tulisan Douglas Moo. Douglas Moo adalah profesor perjanjian baru dari Wheaton. Jadi New International Commentary of the New Testament. Lalu yang kedua bacalah tulisan dari Leon Morris. Leon Morris adalah dari University of Cambridge. Jadi PNTC Pillar New Testament Commentary. 2 tafsiran ini menjadi tafsiran yang direkomendasi oleh Gordon Fee ketika mau membaca nats yang tadi, yang Roma itu. Apa yang dikatakan oleh Douglas Moo? Coba kita baca ya. Douglas Moo bilang gitu ketika membaca bagian ini, lalu dia memberikan satu komentar demikian. In fact, Paul never offers here or anywhere else a logical solution to the tension between divine sovereignty and human responsibility that he creates. Jadi bagi Rasul Paulus, baik di sini maupun dimanapun, Rasul Paulus itu tidak memberikan atau tidak menawarkan satu logical solution. Dua-duanya harus ada, begitu. Paul is content to hold the truth of God's absolute sovereignty in both election and in hardening, and of full human responsibility without reconciling them, begitu. Jadi kalau menurut Moo, ini Rasul Paulus merasa cukup untuk tidak menyelesaikan 2 tension ini. Jadi Rasul Paulus mengatakan ini adalah divine sovereignty. Dan Tuhan mau kita bertanggung jawab. Tadi yang Yosua bilang katanya, buat kita tanggung jawabnya apa? Buat kita tanggung jawabnya kita ikut Tuhan, kita taat. Bagaimana dengan mereka yang lain? Maka itu ada tanggung jawab yang nanti Tuhan kerjakan dan Tuhan berikan kepada mereka juga. Tetapi Tuhan sendiri di dalam sovereignty, dalam kedaulatannya, dia juga bekerja. Oke, kalau begitu, ini yang Douglas Moo bilang. Bagaimana dengan Morris? Apa yang Leon Morris katakan? Leon Morris dari Cambridge mengatakan, Paul is arguing that Israel present hardening, jadi ini kan Roma pasal 9 lagi bicara tentang Israel itu yang mengeraskan hati, begitu ya, does not defeat God's purpose. Jadi tujuan Allah yang mulia itu tidak gagal, begitu, karena kekerasan hati bangsa Israel. Karena kan bangsa Israel yang pertama jadi bangsa pilihan, begitu ya. Karena mereka hatinya keras, jadi seolah-olah Allah itu gagal. Tidak. But rather, it is God's means. Jadi kekerasan hati itu dikatakan menjadi means, menjadi sarana Allah, bringing the gospel to the Gentiles. Karena kan memang dari awal Tuhan mau kepada Abraham, engkau akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Gitu loh. Engkau akan memberkati banyak orang, begitu. Tapi bangsa Israel keras hati, enggak eksklusif, begitu kan. Wah, kalau begitu tujuan Allah gagal dong. Loh, Morris katakan enggak, malah enggak gagal. Itu menjadi means. Jadi mau pakai hardening atau mau pakai ketaatan kepada Tuhan, dua-duanya tetap rencana Allah itu jalan. Saya waktu merenungkan hal ini benar-benar God is really full of wisdom. Itu hikmatnya luar biasa, tidak bisa dibantah begitu, tidak bisa dibendung begitu. Kalau kita taat, kita sampai kepada rencana Tuhan. Jadi bagaimana kalau kita tidak taat? Bagaimana dengan orang-orang yang berusaha untuk menggagalkan rencana Tuhan? Tidak mungkin gagal begitu. Jadi malah Tuhan ada caranya sendiri untuk rencana itu sampai gitu ke ujungnya begitu. He makes his point that God has always worked out his purpose. Itu luar biasa sekali Allah kita itu. It is a purpose of mercy, though it may be attained by hardening some people. Paul anticipates the question his reader will ask. But he does not answer. Nah, ini sama dengan Mo tadi. He does not answer them. He argues that they are illegitimate questions. Itu adalah pertanyaan yang tidak layak ditanyakan dari kita ciptaan kepada pencipta. Sama seperti kalau kita lagi bikin nasi goreng begitu ya. Tiba-tiba nasi goreng itu nyeletuk, kamu kok masukin telur kemari ya? Jangan pakai telur ini segala macam gitu. Dia protes sama kita. Nggak bisa, orang kita yang bikin begitu. Dia nggak punya hak sama sekali. Questions that a creature has no right to ask of the Creator. Begitu kira-kira. Nah, teman-teman, kita masuk sampai kepada aplikasi. Jadi pertanyaannya adalah, what is it for me? Yang pertama, be thankful to God. Ya, kita bisa menerima anugerah keselamatan di dalam Kristus, itu bukan karena kita baik. Bukan juga karena papa mama kita. Begitu ya. Bukan juga karena ada lingkungan dan lain sebagainya, karena kita cukup baik, itu berada di lingkungan yang baik. Bukan. Begitu. Karena in the first Adam, we deserve judgment. And yet God put the judgment on the second Adam, Christ Jesus, our Lord and Savior. Dia menderita,
menggantikan kita. We deserve hell, but He gave us heaven. Itu the seal of the Holy Spirit. Jadi kita itu menerima keselamatan semata-mata karena kasih Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang melimpah-limpah itu. Dari kekal sampai kekal, Dia mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Jadi kita perlu be thankful to God. Yang kedua, be diligent in working out your salvation. Yang dari Tuhan. Jadi tetap kerjakan keselamatan dari Tuhan itu dengan takut dan gentar. Kita tidak pernah tahu 100% apakah kita orang pilihan atau tidak. Tadi Dodo mengatakan, wah syukurlah pokoknya saya orang pilihan begini. Dari mana taunya Dok? Nah begitu ya. Nah ini dari mana taunya? Ada ciri-cirinya memang orang pilihan itu. Paling tidak ada 2 cirinya ya. Yang pertama, dia itu adalah punya deepest desire untuk selalu glorify Christ. Jadi selalu dia itu dalam hidupnya, dia itu ingin memuliakan Allah. Karena orang pilihan itu adalah orang yang dibawa oleh Allah Roh Kudus. Punya meterai Allah Roh Kudus dalam hatinya. Roh Kudus itu bekerjanya, itu adalah memuliakan Kristus. Jadi orang yang dikuasai oleh Allah Roh Kudus, dia pasti ingin memuliakan Kristus. Nah yang kedua, Allah Roh Kudus itu bekerjanya adalah membawa orang itu kepada pengertian akan pengajaran Kristus, ya kan? Jadi karena Tuhan Yesus katakan, kalau Roh itu datang, penolong itu datang, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi bisa ngerti begitu. Nah, jadi yang kedua itu desire orang pilihan itu adalah dia ingin lebih kenal Kristus. Jadi dia selalu ingin lebih kenal Kristus, dia ingin memuliakan Kristus. Paling tidak ada 2 hal itu. Nah, tapi kita tuh tidak pernah tahu sampai pada akhir hidup kita. Itulah sebab firman Tuhan seringkali memberikan tekanan-tekanan yang keras, harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, begitu. Hati-hati kalau kamu yakin kamu itu kuat berdiri, hati-hatilah karena suatu ketika kamu akan jatuh. Firman Tuhan katakan kayak begitu. Harus berjaga-jaga kayak begitu. Tuhan sendiri berkata berjaga-jaga, roh penurut tapi daging lemah. Nah, kita tidak tahu sampai akhir apakah kita betul orang pilihan atau tidak sampai nafas terakhir. Maka itu bersandarlah pada kasih karunia Allah ketika kita bertumbuh di dalam keselamatan itu. Allah bekerja di dalam segala sesuatu. Wah, tapi Kak Yudi, kalau begitu apakah berarti keselamatan saya bisa hilang kalau saya dalam dosa? Nah, inilah satu topik podcast yang lain ya, yaitu perseverance of the saints. Ketekunan orang-orang kudus yang di dalamnya ada preservation of God, pemeliharaan Allah yang menjaga kita. Jadi itu adalah aspek ilahi di mana di dalam predestination itu Allah itu turut campur atau ada providence Allah, ada intervention Allah, dia akan memelihara keselamatan orang pilihan ini sampai akhir. Tetapi Allah sendiri mengerjakan itu di sisi Allah. Di sisi kita, Allah tidak berkata, sudahlah, kamu saya jaga sampai akhir, kamu happy-happy saja, tidak usah bertumbuh dalam iman. Tidak. Allah berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi benar-benar harus sungguh-sungguh bertumbuh di dalam Tuhan. Sekalipun Tuhan berkata, tidak ada yang merebut mereka dari tangan Bapakku, dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka lebih besar dari siapapun juga. Tetapi Tuhan tidak pernah mengatakan, udahlah kalau begitu biasa-biasa saja di dalam pertumbuhan iman. Begitu ya, nggak apa-apa main-main sama dosa. Enggak, Tuhan bilang, hati-hati. Kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Yang ketiga, be restful in God's wisdom and timing. Jika dosa yang begitu mengerikan saja tidak membuat Allah terkejut, maka tidak ada hal di dalam dunia ini yang mengagetkan Tuhan. Sudah bayangkan waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, apakah Tuhan menyikapinya dengan OMG, begitu ya, kamu jatuh di dalam dosa, ya ampun agenda saya kacau dan nih, begitu. Enggak. Tuhan sudah tahu segala sesuatunya dan dia izinkan. Nah, saya pakai istilah itu ya. Tuhan izinkan evil itu ada. Tuhan izinkan dosa itu terjadi. Kenapa? Karena dia bisa melihat end game dari semuanya. Dan waktu dia bisa melihat end game dari semuanya, he is in perfect control. Dia itu berada dalam kontrol yang sempurna di dalam semuanya. Nah, waktu di dalam timing, di dalam waktu ini ketika kita berada dalam evil, kita tuh teriak-teriak setengah mati dan berkata seolah-olah Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak ada, Tuhan tidak tahu. Nah, contohnya waktu kasus Adam dan Hawa juga seperti itu. Atau sekarang misalnya kita bandingkan pandemik misalnya seperti itu. Tetapi dari perspektif Tuhan yang ada dalam in control di atas segala sesuatu, dia melihat ujungnya. Nah, waktu dia izinkan itu terjadi, berarti dia bisa membawa semua itu for good. Gitu. Bahkan menarik sekali, gitu ya, Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi mereka yang mengasihi Allah, mereka yang dipanggil sesuai
dengan rencana Allah. Jadi God works in everything, including in evil and in sin. Di dalam segala sesuatu. Saudara, saya membayangkan iblis ya, di dalam pikirannya dia pasti tidak bisa berpikir seperti ini. Kenapa? Tidak mungkin Allah yang kudus itu bisa bekerja di dalam sesuatu yang ini benar-benar sesuatu yang kacau, sesuatu yang berantakan, sesuatu yang saya akan buat benar-benar semua menderita dan semua menolak Tuhan. Tuhan cuma senyum-senyum aja. Dia bekerja di dalam segala sesuatu dan rencananya itu tetap nyampe. Jadi bagi Tuhan, evil dan sin itu bukannya hambatan. Tetapi bagi Tuhan, dia bisa memakai semuanya itu, rencananya itu nyampe sampai ujung. Jadi di sini kita bisa melihat, ketika kita melihat Tuhan yang begitu in control, yang begitu wise, yang begitu benar-benar berdaulat atas segala sesuatu, maka kita bisa apa? Kita bisa restful. Kita bisa at rest, karena kita berada di tangan Tuhan yang demikian. Termasuk ketika kita sekarang sedang berada di dalam pandemik ini. He is always and still in control, and He is faithful to what He has begun in us. Dia setia dengan apa yang Dia sudah kerjakan di dalam diri kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Teman-teman, yang keempat adalah be hopeful. Kenapa? Karena for the better is yet to come. Beberapa orang mengatakan, atau banyak orang mengatakan, jangan bicara tentang better di dalam pandemik ini. Why? Because the worst is yet to come. Begitu loh. Ini yang masih lebih buruk lagi nanti akan datang. Dunia ini akan kacau semuanya, akan dikacaukan, ekonomi benar-benar jadi kacau semuanya. Nah, kenapa kita bisa be hopeful? Because God is faithful. Karena Tuhan dulu sudah pernah melakukannya di dalam Kristus. Saudara, evil itu benar-benar luar biasa. Sampai anak Allah sendiri bisa dibikin mati sama dia. Evil itu begitu kejam, begitu jahatnya, begitu liciknya, sampai anak Allah sendiri itu bisa dibikin mati begitu sama evil. Tapi di tengah-tengah evil yang begitu luar biasa yang membuat anak Allah itu sendiri mati, jadi kalau di mata evil, saya menang, anak Allah mati, kan gitu kan ya. Wow, itu tuh benar-benar kemenangan yang luar biasa bagi evil, anak Allah bisa dibikin mati. Tapi di tengah yang seperti itu, justru Tuhan membalikan kartunya itu. Malah dia yang menang. Jadi kita punya alasan yang kuat untuk hopeful. Kenapa? Karena kita punya history bahwa Allah pernah mengerjakan semuanya itu. Di dalam sejarah. Dan dia sedang mengerjakannya lagi. Bagi anak-anaknya. Karena Allah berdaulat, ia mengerjakan yang terbaik bukan hanya untuk saat ini, tapi juga untuk hari depan kita, untuk kemuliaannya. Bahkan keselamatan yang dia karuniakan, jadi soteriologi atau keselamatan itu bukan hanya memiliki dampak yang sifatnya personal buat kita, tetapi juga dampak kosmik. Nah, ini menarik sekali karena jarang dibahas ini di mimbar-mimbar ya. Jadi yang disebut sebagai cosmic impact untuk langit dan bumi yang baru. Jadi kita tahu waktu di dalam Genesis itu ya, jadi dosa itu menyebabkan kutukan, curse, bukan hanya bagi Hawa, bukan hanya bagi Adam, lalu Hawa, lalu ular, tetapi juga bagi semak belukar, begitu kan? Bagi dunia ini. Maka dunia ini itu berada di dalam curse-nya Tuhan, berada di dalam dosa betul-betul, jadi rusak. Nah, Kristus ketika dia menebus, maka penebusannya itu diberikan kepada mereka yang percaya, yaitu kepada orang pilihan, tetapi juga diberikan kepada langit dan bumi yang baru. Jadi Kristus itu sebenarnya sedang restoring the Eden, begitu kira-kira. Restoring the Eden. Kita itu sedang menuju kepada langit dan bumi yang baru. Wih, Kak Yudi, keren banget ini kalau begitu. Kita nanti ada di dalam langit dan bumi yang baru. Benar-benar, iya, kalau bumi yang sekarang, kalau kita benar-benar menaruh pengharapan di bumi yang sekarang energi juga udah terbatas. Nanti lama-lama makin lama makin habis. Virus di mana-mana, begitu ya. Udah virus di mana-mana, kecelakaan di mana-mana. Terus orang masih berpikir dia, waduh, kalau kena virus, kalau kena sakit, waduh cilaka, bisa kaget. Sebenarnya nggak perlu kaget. Kenapa? Ya karena di mana-mana, begitu loh teman-teman. Karena memang very unpredictable, begitu. Very fragile, begitu. Karena hidup itu begitu fragile, begitu di dalam dunia ini. Nah di langit dan bumi yang baru itu, yang tadi Vin tanya itu ya, itu tentang kekekalan bersama dengan Tuhan. No virus, no evil, no sin.
Yang ada hanya kita bersama dengan Tuhan. Udah ngapain aja Kak Yudi? Wah, itu paling seru kalau dibahas di podcast, gitu ya, sesi yang baru nanti itu. Ngapain aja kita di langit dan bumi yang baru? Jangan-jangan kita nyanyi terus begitu bersama dengan Magnificat. Kak Yudi, saya nggak bisa nyanyi. Nah, itu yang perlu kita bahas nanti ya. Ngapain itu di sana? Ini adalah sebuah penantian eskatologis, teman-teman. Cosmic redemption. Kalau kita nggak punya konsep ini, aduh, saya tidak tahu apa yang terjadi. Kita hidup hanya sampai di sini, kita itu benar-benar pengharapan hanya kepada matter, hanya kepada nature yang ada sekarang, itu benar-benar kasihan. Kasihan sekali. Kita itu harus punya yang namanya continue hope, begitu. Jadi satu pengharapan yang continue, bahwa matter ini, nature ini akan berlanjut, begitu. Ketika Kristus menebusnya, dia itu merestore, terus-menerus merestore, terus-menerus merestore. Sehingga itu akan terus-menerus bumi itu disempurnakan. Langit dan bumi yang baru, glorious. Nah, yang terakhir, be merciful to others, ya, berbelas kasihan kepada orang lain. As God has shown His mercy to you. Nah, biarlah kasih Tuhan itu mengalir melimpah di dalam hidup kita. Kita sudah menerima karya keselamatan dari Tuhan. Bahkan kita juga sudah menerima pemeliharaan dari Tuhan. Janji Tuhan akan langit dan bumi yang baru. Roh Kudus yang terus menyertai hidup kita. Nah, biarlah kita juga membiarkan kasih Tuhan itu mengalir kepada sesama kita. Khususnya di tengah pandemik ini. Begitu. Untuk apa? Supaya mereka melihat bahwa God is here with us. Dia Immanuel. Karena Allah itu tidak terlihat. He is Spirit. Jadi yang bisa terlihat siapa? Gerejanya. Siapa gerejanya? Kita. Tangannya, kakinya, wajahnya. Itu ada di tengah-tengah kita. Ketika kita be merciful to others, melayani mereka. Tadi yang Yosua katakan, merendahkan diri betul-betul. Berbagi hidup bersama dengan mereka. Kita itu menjadi Kristus bagi mereka, sebetulnya. Kita itu betul-betul hadir bagi mereka. Dan mereka betul-betul bisa melihat Christ is in His church. Christ itu betul-betul hadir di dalam gerejanya. Justru karena kita membiarkan kasih Tuhan mengalir. Nah, teman-teman, ini yang bisa saya bagikan, gitu ya. Biar ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Kita bisa terus bertumbuh di dalam Tuhan, makin mengagumi karya Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kita, makin memuliakan Dia di dalam hidup kita, makin mengasihi sesama. Tuhan memberkati kita. Amin.